Selamat pagi, salam jumpa bersama saya Yusuf Elpontus Tanaim dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yaitu konsep dasar pendidikan. Di dalam topik ini, konsep dasar pendidikan ini terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama itu pengertian pendidikan, kita akan membahas tentang arti dari pendidikan itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua, tujuan pendidikan. Bagian ketiga, ciri-ciri pendidikan. Dan yang terakhir, bagian keempat, yaitu unsur-unsur pendidikan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu arti pendidikan. Di sini saya mengambil atau mengutip dua pendapat tentang arti pendidikan. Banyak orang mendefinisikan tentang arti pendidikan, namun saya mengutip dua. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di bagian undang-undang ini, di salah satu bagian dia mendefinisikan tentang arti pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dirinya maupun diperlukan bangsa dan negara. Di sini kita melihat bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara terencana. Ya, pendidikan itu tidak dilakukan serta-merta, tetapi ada perencanaan agar peserta didik itu bisa mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan potensinya secara pengetahuan, secara sikap maupun keterampilan yang dia perlukan untuk kehidupan selanjutnya. Itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara kalau kita melihat dalam Dictionary of Education atau kamus pendidikan, di situ didefinisikan pendidikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku di masyarakat. Nah, pendidikan itu dia berlangsung di tiga tempat, di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu sebuah usaha yang dilakukan secara terencana agar peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa, bisa mengembangkan potensi dirinya, dan itu dilakukan di keluarga, dilakukan di sekolah, dan dilakukan di masyarakat. Bagian yang kedua kita membahas tentang tujuan pendidikan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu di alinea yang keempat termuat tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau kita melihat di pembukaan UUD 1945 itu dikatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya sampai selesai. Nah, di situ ada termuat satu bagian tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian bahwa kalau kita melihat daripada bagian ini, tujuan dari pendidikan kita adalah semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi cerdas, bagaimana peserta didik itu bisa menjadi cerdas. Itu yang termuat di dalam UUD 1945. Sementara itu, bagian ini selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu termuat paling tidak ada dua hal tentang tujuan pendidikan Indonesia. Yang pertama bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban. Di dalam proses pendidikan, itu harus ada pengembangan kemampuan, watak serta peradaban manusia. Selanjutnya, masih dalam bagian ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, cakap, mandiri, dan kreatif. Ya, pendidikan itu harus menjadikan seseorang itu dia memiliki iman, dia bertakwa, dia cakap, dia mandiri dan kreatif. Jadi dari kedua bagian ini
di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ini tidak semata-mata bahwa ketika melaksanakan proses pendidikan hanya sekedar pintar semata, sekedar cerdas semata. Tetapi bagaimana dia memiliki kemampuan, dia memiliki watak yang baik, dan dia adalah orang yang beradab. Dia juga manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita tidak membahas agama, tetapi ketika kita bicara tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing orang beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pendidikan juga harus menjadikan seorang itu dia cakap, dia mandiri, dan dia juga harus kreatif. Itulah tujuan pendidikan nasional kalau kita menggabungkan dua pengertian ini, pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, kita mencerdaskan anak-anak didik kita, agar mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki watak, mereka beradab, dan mereka beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka cakap, mereka mandiri, dan mereka kreatif. Selanjutnya, jika kita melihat dari 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, Badan PBB yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, di situ UNESCO mencanangkan ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama itu, pilar yang pertama itu learning to know, belajar untuk tahu. Bahwa di dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran itu, peserta didik harus belajar untuk mengetahui sesuatu. Ya, jadi ketika belajar, ketika mengalami proses pendidikan, berarti ada hal yang perlu untuk diketahui. Pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan. Di bagian ini dikatakan bahwa belajar itu bukan hanya untuk sekedar mengetahui, tetapi apa yang diketahui itu harus dilakukan. Bahwa belajar itu seharusnya sampai pada taraf melakukan. Di dalam ilmu pendidikan agama Kristen, ya, jika kita melihat ilmu teologi di dalam Alkitab khususnya, di salah satu bagian Alkitab dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jika kita kaitkan dengan bagian ini, kita integrasikan dengan bagian ini, berarti apa yang dipelajari kalau tidak dilakukan juga akan mati. Iman tanpa perbuatan akan mati, pengetahuan kalau tidak dilakukan juga akan mati. Selanjutnya, jika kita melihat pada pilar yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi. Jadi tidak hanya belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, tetapi juga belajar untuk menjadi sesuatu. Belajar untuk mengembangkan potensi diri. Potensi-potensi diri, begitu keterampilan yang dimiliki itu harus dikembangkan untuk pada akhirnya bisa untuk menjadi sesuatu. Ya. Kemudian yang pilar yang terakhir yaitu pilar yang keempat, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita menjadi sesuatu, itu akan terimplementasi ketika kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Ya, pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita itu akan terukur atau teruji ketika kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Yang ketiga, kita membahas tentang ciri-ciri pendidikan. Ada 4 ciri dari pendidikan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar. Artinya bahwa pendidikan itu tidak dilakukan seenaknya. Ya. Pendidikan itu merupakan sebuah usaha dan dilakukan dengan kesungguhan hati. Yang kedua, bahwa pendidikan itu mengandung tujuan. Ya. Dalam melaksanakan pendidikan, harus ada tujuan yang dicapai, ya. Di dalam pembelajaran itu kita menyebutnya dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan pendidikan itu semata-mata untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan juga apa yang dipelajari itu bermanfaat untuk kepentingan hidup. Artinya tidak dilakukan seenaknya, tetapi ada tujuan yang harus dicapai. Dan yang ketiga, pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang terencana. Ya, ada perencanaan dalam melaksanakan proses pendidikan. Ya, kalau berbicara tentang guru dan dosen, sebelum masuk
kelas untuk melaksanakan pembelajaran, itu sudah ada RPP dan RPS yang disiapkan. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran, dan RPS itu rencana pembelajaran semester. Ya, itu di dalam RPP dan RPS itu sudah termuat sejumlah rencana yang dibuat oleh guru dan dosen yang akan dilaksanakan di kelas. Yang akan dilaksanakan di kelas, dan itu sudah ada materinya, metodenya apa, medianya apa, itu sudah ada di dalam perencanaan. Nah, kemudian bahwa uh, pendidikan itu juga dilakukan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kita mengenal ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Ya, pendidikan yang dilakukan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bahwa pendidikan itu tidak hanya kita bicara tentang pendidikan formal di bangku sekolah, di bangku kuliah, tetapi pendidikan itu juga berlangsung di keluarga dan juga berlangsung di masyarakat. Itu ciri-ciri pendidikan yang bisa kita pelajari. Bagian yang terakhir yang kita bahas yaitu unsur-unsur pendidikan. Nah, ada 7 unsur dari pendidikan. Artinya ada 7 bagian yang saling berkaitan dari pendidikan itu sendiri. 7 bagian ini tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Kita bahas satu persatu 7 unsur ini. Unsur yang pertama yaitu peserta didik. Ya, pendidikan itu harus ada subjek pendidikan itu, yaitu peserta didik. Artinya ada orang yang dilibatkan dalam proses pendidikan, yang kita sebut sebagai peserta didik. Nah, peserta didik ini ada siswa, ada mahasiswa. Yang kedua itu pendidik, atau orang yang melakukan bimbingan, yang melaksanakan proses pendidikan itu. Di dalam dunia pendidikan kita mengenal pendidik itu sebagai guru dan dosen. Ya, guru dan dosen itu pendidik yang membimbing siswa dan mahasiswa dalam uh, mengikuti proses pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah interaksi edukatif. Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ya, interaksi antara pendidik dan peserta didik itu ada interaksi yang memuat pendidikan di situ. Ya, dalam proses pengajaran, interaksi itu dilaksanakan atau terlaksana secara edukatif. Ada proses pendidikan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang keempat, yaitu tujuan pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa ada tujuan yang harus dicapai, kemana arah pendidikan ini ditujukan. Ya. Dan yang kelima, yaitu materi pendidikan, bahan yang diberikan oleh guru kepada siswa atau dari dosen kepada mahasiswa. Harus ada materinya, ya, yang disampaikan. Ada hal yang diajarkan oleh guru kepada siswa, oleh dosen kepada mahasiswa. Dan yang keenam, ada metode dan teknik yang digunakan dalam proses pendidikan. Ada cara yang digunakan dalam proses pendidikan. Dan yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan atau tempat pendidikan itu berlangsung. Ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat, tempat pendidikan itu berlangsung. Nah, ketujuh unsur ini saling kait-mengait. Nah, dalam suatu proses pembelajaran atau dalam satu proses pendidikan, ketujuh unsur ini perlu untuk dipenuhi sehingga tujuan pendidikan itu bisa dicapai secara baik. Itulah keempat hal yang kita bahas pada pertemuan kali ini dalam topik konsep dasar pendidikan. Ada pengertian pendidikan, ada tujuan pendidikan, ada ciri-ciri pendidikan, dan ada unsur-unsur pendidikan. Saya berharap bahwa materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian materi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.